Shalom anak-anak, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan kita yang senantiasa menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita, baik itu suka maupun duka. Walaupun kita dalam suasana kondisi yang belum menyenangkan oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada saat suasana Paskah ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di dalam Paskah ini dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Apa artinya? Bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus menyerahkan diri kita di dalam kuasa Allah. Baik itu dalam kondisi susah maupun menyenangkan. Kita berpaling kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang telah memberikan hidup bagi kita. Mari di dalam kita merayakan Paskah tahun ini dengan penuh kesederhanaan hidup kita, tetapi kita harus ingat bahwa kita harus bisa berbuat peduli terhadap orang lain, kepada sama kita di kanan kiri kita. Itulah kehendak Tuhan atas diri kita masing-masing. Amin. Manusia, karya Kurnia. Makhluk berdosa yang merasa berkuasa, seakan ialah pemilik jagat raya. Hanyalah harta yang dijunjungnya, hanya kesenangan semata di dalam benaknya. Sering melupa akan Sang Pencipta, sembari menambah dosa yang sudah ada. Hanya senang akan kenikmatan dunia, tanpa peduli akan keselamatannya. Kita hanyalah debu yang bertebaran, tanpa adanya arah dan tujuan. Kemanakah lagi kita berpulang jika tidak di ajaran Bapa? Berpalinglah pada penyelamatmu. Ingatlah siapa yang menyertaimu. Tidakkah kau sadar pada gembalamu yang telah memelihara hidupmu? Tuhan sangatlah mengasihimu. Ia rela mengorbankan nyawa bagi dirimu. Kembalilah ke jalan Bapamu. Tinggalkan kegelapan yang ada pada dirimu. Mari kembali ke jalan benar. Bersama Allah, Sang Raja Semesta. Ialah Sang Hidup bagi dunia, dengan penyertaannya yang tak pernah terkira. Ada yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban? Halo, siapa yang bersedia memberikan penjelasan? Siap, saya Bu. Ya, silahkan nak. Kita tidak boleh menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Sebaliknya, tidak boleh hanya menuntut kewajiban pada seseorang tanpa memberikan hak-haknya yang sah. Luar biasa. Yeay, hebat. Betul sekali. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan demikian usai sudah pembelajaran hari ini. Ingat, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sampai jumpa minggu depan. Di tempat duduk, siap, gerak. Beri salam, mulai. Selamat siang, Bu.
Terima kasih, Bu. Selamat siang anak-anak semua. Tuhan memberkati. Amin. Lihat itu, dua anak sombong yang sok pinter. Betul, aku tidak suka dengan gaya belajarnya. Sok pamer kalau sedang belajar. Ya, aku benci kalau dia mendapatkan nilai 90 atau bahkan 100. Seperti pagi tadi, kedua anak itu pamer kalau sudah mengerjakan PR. Sok rajin. Ayo kita datangi mereka, kita beri peringatan agar tidak sombong. Tunggu, lihat ada anak lain yang lebih dahulu mendatangi mereka. Aku senang melihat kalian selalu kompak belajar dan selalu bersaing secara sehat dalam mengejar prestasi belajar. Tapi, aku lebih senang kalau kamu ikut kami bergabung belajar bersama. Ya, alangkah senangnya jika melihat semua anak Risa rajin belajar dan berprestasi. Aku juga boleh bergabung belajar dong. Boleh dong, kalau kita belajar bareng-bareng, kayaknya makin seru. Ikut gabung dong. Tapi, aku dulu yang ngasih pertanyaan. Yang menjawab bergiliran satu persatu ya. Oke, siapa takut? Baik, pertanyaannya tentang apa ya enaknya? Oh ya, tentang pelajaran tadi aja deh. Tentu semua masih ingat. Sebutkan contoh sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Mulai dari siapa ya? Kamu. Yes, hak dan kewajiban yang pertama dan utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku siap menjawab. Jawabannya yang kedua adalah taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Sekarang giliranku sendiri. 3. Belajar dengan rajin. 4. Apa ya? Oh iya, 4. Mentaati tata tertib sekolah. Nah, sekarang giliranmu. Ingat enggak? Masih ingat dong. 5. Taat pada nasihat, petunjuk, dan perintah guru. Bagus. Sekarang giliran Ria. Tolong dijawab dengan lengkap dan benar ya. Baiklah, semoga jawabannya tepat. 6. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan di dalam maupun di luar sekolah. Lanjut yang terakhir. Aku. Oke, ini yang terakhir ya. 7. Menghargai orang tua, guru, dan teman. Yeay, hore, hebat semuanya. Semoga kita semua dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju dong. Iya, semoga Tuhan memberi kita kemampuan. Amin, puji Tuhan. Krisa, jaya. Anak-anak Risa hebat dong. Yeay, hore. Diam, berisik tahu. Berisik, kami tidak sekedar bermain, melainkan bermain sambil belajar. Kalau kamu mau ikutan, boleh kok. Kami malah senang kalau semua bersedia melibatkan diri bersama kami. Bermain sambil belajar, gak sudi. Apalagi sama kamu yang sombong, sok pinter, sok rajin. Aku gak suka kalau kamu dapat nilai bagus. Maksud kamu apa? Justru kami yang kurang suka kalau kamu selalu mengganggu kami yang sedang belajar. Lebih-lebih kalau kamu menghasut teman-teman, bahkan mengancam jika ada teman yang belajar. Kamu tidak malu, nilaimu selalu di bawah angka 50. Sementara KKM kita adalah 75. Jangankan belajar, mengerjakan tugas, PR tidak pernah. Di mana tanggung jawabmu sebagai pelajar, padahal sebenarnya kamu kan tidak bodoh. Diam, berani kamu sama saya. Tidak, maksud saya tidak mau berantem.
Saya mau kita semua hidup damai. Penakut. Kamu takut kan? Kamu mau membela mereka? Jangan sok pahlawan kamu. Kalau berani, ayo lawan kami. Kenapa harus adu otot? Kenapa nggak adu otak? Adu otot bolehlah kalau itu di pelajaran olahraga. Jadi jangan merasa sok jagoan. Sekali-kali aku jelaskan ya, kita ini pelajar. Stop, hentikan. Benny dan Reni, yuk ikut ke ruangan Miss Agnes. Awas kau manusia suka mengadu. Beraninya melapor ke guru. Sepulang sekolah, kita akan membuat perhitungan. Kami mengadu karena kami sayang kalian. Bohong, kamu puas kalau kami dimarahi guru kan? Benny, Reni, ayo. Duduklah, nak. Ada apa dengan kalian berdua? Tahukah kalian bahwa semua bapak ibu guru dan semua teman-temanmu itu sangat sayang sama kamu? Bohong, tidak ada yang sayang sama Benny. That's not true. Itu tidak benar. Kamu mau buktinya? Boy terutama. Dia sangat peduli sama kamu. Dia tidak rela kalau kamu tidak naik kelas hanya karena nilai kamu di bawah rata-rata. Padahal tidak hanya Boy, semua temanmu juga menyadari bahwa sebenarnya kalian itu anak-anak yang cerdas. Hanya masalahnya kalian tidak mau belajar dan mengerjakan tugas. Tapi kenyataannya mereka selalu mengadu kepada guru agar kami dimarahi. Bukan agar kamu dimarahi, nak. Itu persepsi yang tidak benar. Yang benar agar kamu mendapatkan pembinaan, masukan, dan nasihat. Semua kami lakukan juga karena cinta. Sebab kerinduan kami, semua bapak ibu guru ini, suatu saat nanti bisa melihat anak-anaknya berhasil di masa depan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau masih meragukan bahwa kami semua menyayangimu? Ya, jangankan orang lain, keluarga Benny sendiri saja tidak menyayangi Benny. No, Benny. Jika kau menganggap semua teguran orang tua itu adalah hal yang negatif, itu karena kamu belum menyadari bahwa sebenarnya di dalam dirimu tersimpan banyak hal yang positif. Potensi yang luar biasa. Jadi, kalau dengan diri sendiri saja kamu selalu berprasangka buruk, apalagi dengan orang lain. Ya, Miss, saya bisa memahami maksud Miss Agnes. Puji Tuhan, itu pertanda bahwa kamu sebenarnya memang anak yang cerdas. Ya, Miss Agnes semakin yakin. Tapi kami kurang yakin. Sebenarnya kami tidak percaya diri. Ya, maybe that's the problem. Mungkin itu masalahnya. Nah, jika kamu sudah menyadari masalah yang ada dalam dirimu, Miss Agnes yakin kamu sendiri yang bisa mengatasinya. Sekarang, coba gali apa saja potensi, talenta yang ada pada dirimu. Munculkan itu semua dengan rasa syukur. Tapi Miss, jangan ragu-ragu. Baik meragukan teman-temanmu, apalagi meragukan diri sendiri. Iya Miss, kami akan minta maaf kepada teman-teman.
Paskah Beni, selamat Paskah Reni. Kami semua menyayangimu. Thank you friends. Thank you Miss Agnes. Because you have... Bukan karena Miss Agnes. Ini semua karya Tuhan. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tiada ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karya terbesar dalam hidupku, hidup pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku
kagumi. Seiring penghayatan Paskah, tahun ini kita diajak untuk menyikapi berbagai pergumulan hidup dengan berpaling kepada Kristus, Sang Juru Selamat yang kekal. Kita diajak untuk menjadi manusia-manusia Paskah yang setia untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan kepada siapapun di sekitar kita. Seiring penghayatan Paskah tahun ini, bersama-sama kita akan mendukung dalam doa teman-teman kita kelas 9 yang sedianya akan menempuh ujian sekolah. Kami mengajak anak-anak kelas 7 dan 8 dengan bersatu hati, kita mendoakan kakak kelas kalian, kelas 9, supaya dapat menggapai apa yang menjadi impiannya dalam menempuh ujian sekolah dengan penuh keberhasilan. Mari kita tundukkan kepala, kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami hirup, udara segar yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Seiring penghayatan Paskah di tahun ini Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi manusia-manusia Paskah yang sedia untuk mewartakan karya keselamatan itu kepada siapapun orang yang kami temui. Bapa di dalam surga, kami menyatukan hati segenap anak-anak kami SMP Kristen 1 Surakarta. Kami mendukung dalam doa, menyatukan hati, memohon hikmat Tuhan untuk anak-anak kami kelas 9 semuanya, dari kelas 9A sampai 9D, yang sedianya tanggal 19 April nanti akan menempuh ujian sekolah. Mari Tuhan, kami memohon roh ketekunan, roh hikmat atas diri anak-anak kami. Jika selama ini merasakan lesu, malas, capek dalam belajar, mari Tuhan, tumbuhkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bijaksana, sehingga menyikapi setiap keletihan, kelesuan itu dengan bersandar penuh, berpaling kepada Tuhan Sang Sumber kehidupan. Kami yakin dan percaya, ketika Engkau berkarya atas diri anak-anak kami kelas 9, maka mereka pun akan siap sedia untuk menempuh ujian sekolah itu dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak kami berjalan sendiri, tetapi sebaliknya, ajari anak-anak kami untuk berserah penuh secara totalitas di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dengan penyerahan diri secara seutuhnya itu, maka anak-anak kami dimampukan
untuk mengerjakan setiap mata pelajaran ujian sekolah dengan baik dan nantinya akan membuahkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam anak-anak kami merenda mimpi di jenjang SMP ini, Tuhan akan senantiasa memberkati. Kami menyerahkan setiap waktu yang ada yang tersisa, sehingga anak-anak kami bisa memanage dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya ketika harus mengikuti ujian mereka sudah siap dengan sepenuh hati. Kami menyadari Tuhan, sebagai ciptaan-Mu yang lemah dan terbatas, tetapi kami sungguh yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kami pribadi lepas pribadi. Seutuhnya, kami menyerahkan setiap pribadi anak-anak kami kelas 9 dalam masa persiapan, laksanaan ujian sampai selesai finishnya nanti dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan semata. Engkau juga berkenan memberkati setiap orang tua yang mendampingi, sehingga setiap waktunya boleh ambil bagian di dalam memonitor belajar anak-anak kami sebagai sumbangsih yang baik, yang positif untuk kemajuan dan keberhasilan anak-anak kami. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa permohonan dan syukur ini. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya bersama katakan, amin.